Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan guys. Makanya mie sedap spicy chicken. Gua makannya 2 bungkus guys, alias double. Karena cuaca Surabaya ini lagi dingin-dinginnya guys, maka gua kepengin makan yang pedas-pedas guys, yang bikin badan jadi hangat. Gila guys, gila. Masih jumbo guys, ada double, merah banget bumbunya. Ini untuk bumbu merahnya gua pakai dua-duanya ya guys, bukan satu doang. Jadi dua-duanya gua pakai, tapi gua nggak potong di kamar gua ini guys, karena bumbu merahnya ini biasanya gua motongnya kurang bener guys. Pedasnya sudah berasa guys. Untuk bumbu-bumbunya ini guys, gua potong di kamar nggak apa-apa, karena tidak terlalu beresiko lah kalau bumbu bubuknya gua tuang di kamar ini. Bumbu merahnya tuh guys yang sering banget gua miss dalam memotongnya, jadi gampang banget tercecer lah. Gua mau buat tataan sampah dulu guys, tataan sampah dulu. Ini baru gua potong cabai dulu deh. Cabenya gua pakai yang pedas gila aja guys, pedas gila. Ya kan kalau dua kan anu ya guys ya, apa itu namanya, 4 bumbunya. Cabenya ini 4 harusnya, tapi gua pakai 2 aja ya, yaitu level pedas gila. Nah, gua tuang cabenya, gua aduk dulu guys, aduk dulu sampai rata cabenya tadi. Aduk dulu guys, biar cabenya merata dulu. Itu bumbu cabenya gua pakai level pedas gila guys, bukan pedas gila kuadrat, karena gue yakin sih kalau gua pakai 4 sih gua nggak bakalan mampu lah habisin mie. Gila. Setelah selesai cabenya, gue yakin sudah tercampur dengan rata, saatnya gua tuang bumbu mie sedapnya ini. Jadi nggak usah pakai cabai tuh, mie sedap ini sudah pedas banget guys, pedas banget. Nah, tuang guys, jatuh guys, tuh kan, bahaya kan. Oke. Guys, resikonya gini guys, kalau bikin konten di kamar. Ada aja kapuan gua tuh. Itu aja nggak tumpah ke kasur guys, tumpahnya cuma ke kaki gua doang. Gua aduk lagi guys supaya bumbunya terata. Aduk dulu supaya bumbunya tercampur dengan rata guys. Baunya guys, gila guys. Walaupun itu gua lagi mampet, tapi tembus guys, benar tembus. Gua ambil di sini.
untung aja tumpahnya ke kaki gua guys, ya, sampai yang ke kasur gua gitu loh. Ya ada tumpah sedikit lah di meja makan ini. Terus aduk terus guys sampai bumbunya merata. Baru kita potong ke remesannya guys. Coba buahnya seperti guys. Kenapa kok remesannya ganti warna hijau gitu? Karena ini tidak terlalu mantap lah daripada bawang gorengnya biasa. Oh, beda lagi guys. Sekarang yang mana hijau? Ah, ini guys, baru guys, enak guys. Oh, tetap aja guys hijau guys. Oh ya, ini nggak hijau guys. Oh, sama guys hijau guys. Kira sudah dikembalikan lagi ke yang gorengannya ini atau kemasannya ini warna coklat. Kita sama aja. Padahal rasanya ini lebih gurih sih, lebih gurih. Cuma enggak apa ya, ternyata sujudnya kayak gini nih. Menurut gua kurang pas lah daripada remesan yang warna coklat. Aduh lagi guys. Gila. Mantap banget guys. Mau langsung pedasnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, makan guys. Wow. Wow. Walaupun ini yang double ya. Gua pakein cabai 2, udah berasa banget guys pedasnya. Apalagi gua pakai 4 ya lagi ya cabainya ya. Gua pernah guys makan ini nggak pakai cabai ya, udah pedas. Ayo. Gua kan lagi ngusun guys, mohon dimaklumi ya. Lagi full bos gua. Yes guys. Walaupun gua banget ya, gua cabai aja guys, pedasnya mampus ya. Cuma enak gitu loh, lagi
Pedasnya tuh pedas lagi gitu loh. Nanti banget pedasnya, beneran. Yes. Ini sedap, spicy Korean. Mari, kembali guys. Korean spicy chicken. Sampai nggak fokus guys. Karena pedes ya. Sedap spicy Korean. Sedap spicy Korean chicken. Bener banget. Oh, kembali guys. Sedap Korean spicy chicken. Gila. Ini tuh pedasnya tuh nggak sepedas samyang. Karena apa? Karena kita bisa atur sendiri tuh level kepedasannya berapa, seberapa. Kalau samyang kan nggak ada gurih-gurihnya nih guys. Jadi pedasnya tuh pedas yang absurd gitu. Kalau ini pedasnya pedas masih bisa dinikmati bang. Enggak bersihnya pedas. Karena ya emang pedas ya. Enggak guys. Terusnya tuh bener-bener parah banget guys. Karena gua kan cukup banget guys.
Gua nggak boleh minum sih guys. Karena kalau minum, gua yakin makin awet guys pedasnya. Gila. Sampai keluar mata guys. Tapi gua doyan banget guys. Gua nggak boleh minum dulu guys. Waduh, gila. Kalau semua pasti ngetawain gua lah, yang doyan pedes banget. Masa pakai 2 cabai aja pedesannya sampai seperti ini. Pasti kayak gitu guys, kalian yang doyan makanan pedes. Pasti wah, ini orang cukup banget. Masa minyak 2, cabenya cuma 2 doang. Pasti banyak yang bilang gitu. Tapi ya gimana guys, emang gua cukup banget gua akuin. Tapi enak gitu, gua doyan. Yuk, kalau dikit, mat. Gila guys. Habis dong. Ya, ya. Wah. Asli kacau. Kacau guys.
Oke, gua masih mudahan banget guys. Gua minum lagi guys. Gila. Sampai nangis gue guys. Gila. Ah. Ini gua batuk bukan karena pedas ya guys, tapi karena gua emang gila sih, habis dong. Biasanya gua gagal loh guys bikin challenge makan mie sedap Korean spicy chicken ini. Iya, ini tuh pedasnya tuh pedas banget, cuma gua ngerasanya masih pedasan mie samyang guys. Kalau mie samyang kan tidak ada kode lain selain bumbu dan rumput laut itu. Kalau mie sedap ini kan banyak banget guys, ada bumbu merah yang pedas ini, terus ada bumbu cabai, ada bumbu instannya juga yang bikin nasinya fresh buat. Nah, terus yang bikin tambah mantap lagi adalah ada kriuknya. Jadi gitulah kurang lebih perbedaan mie samyang dan mie sedap Korean spicy chicken ini. Sulit banget ya, gua tadi beberapa kali salah menyebutkan namanya. Yang benar adalah Korean spicy chicken ini, bukan spicy Korean chicken ya. Gua nanti kebalik guys, karena saking kepedasannya. Oh iya, gua ucapin terima kasih juga buat lo semua. Di video ini dibuat, gua nggak expect bahwa subscriber gua menyampai 129. Gila. Kalian luar biasa. Sekali lagi gua ucapkan thank you buat lo semua. Sorry banget ya, gua nggak bisa bikin konten yang memenuhi ekspektasi kalian di channel ini, karena jujur gua orangnya sangat persepsionis. Jadi kalau bikin konten apapun itu harus perfect, dan gua tuh menghindari dulu guys, dengan konten-konten yang perfeksionis. Contoh aja bikin dari vokal. Nah, dari vokal itu kan gua buat niat banget tuh openingnya dan closingnya. Itu gua take-nya berjam-jam guys. Salah dikit hapus. Gua tipe orang yang nggak suka konten itu terlalu banyak editing. Gua tuh suka dengan konten yang one take one shoot. Nah, itu gua suka banget. Mungkin mindset gua ini bakal berubah deh. Gua bakal bikin konten yang lihat yang nggak one take one shoot, tapi itu pun gua jamin bakal jarang banget, karena gua agak susah ya guys membuat konten yang kayak gitu. Berarti gua tuh perfeksionis dalam mengambil videonya, bukan dalam editingnya.
nanti bisa mungkin itu one take one shoot. Nah, gua tuh repot guys orangnya guys. Ya jadi itu bisa ya bisa, cuman gua terbatas di peralatan guys. Peralatannya tuh apa ya, gua kan menggunakan HP ya guys. Di laptop gua tuh pernah coba nggak bisa guys, jujur nggak bisa ngedit yang kayak wow gitu, nggak bisa guys. Kok bisanya ngeditnya kayak HP gini. Gua ada laptop sih guys sebenarnya guys, cuman ada gua pakai Adobe Premiere, terus ada apa ya, Vegas Pro. Nah, itu gua sudah coba semua guys, dan gua nggak bisa guys, nggak bisa dan ribet guys, karena gua kan ngeteknya kan pakai HP ini, gua transfer dulu ke PC atau laptop, dan gua jadi itu repot guys. Jadi gua dulu juga konten-konten yang seperti ini lah, ngobrol ngalur gitu, suka-suka gua daripada ngobrol yang konsep, terus editing yang terkonsep. Itu dulu gua belum bisa lah guys menerima konten-konten yang seperti itu. Mungkin kalau kalian lihat di opening video ini ya, itu pun bikinnya juga berjam-jam guys. Gua cari referensinya, musiknya apa kayak gitu guys, itu berjam-jam banget. Terus pernah juga ada yang kena hak cipta gara-gara openingnya, cuma padahal nggak sampai 10 detik guys, cuma 8 detik doang itu kena hak cipta kayak gitu guys. Jadi gua tuh masih belum lah arahnya untuk bikin konten yang bagus, estetik ya, estetik itu gua masih belum lah. Gua belum arahnya ke situ. Kalau mau bikin bisa sih bisa, dengan HP ini bisa guys, cuman ada bakal jarang banget. Gua pastiin bakal jarang banget, kecuali kalau konten sama brand ya beda lagi misalnya. Kalau ada brand ya beda lagi misalnya guys. Kalau nggak ada brand ya suka-suka gua. Kayak misal tapi ini contohnya, mas sudah gua beberapa kali lah bikin konten misal tapi ini, tapi gua sama sekali nggak di-endorse ya karena gua suka aja makan misal tapi ini. Makanya kan gua bilang kan sama Samyang itu bedanya apa ya, karena gua nggak dibayar ya sama Mister ini, karena ya itu tadi gua bikin konten yang suka-suka gua. Mungkin yang cukup sering masuk dalam video gua yang brand ya sebelah ayam di sana, sebelah Torceri ayam di sana, terus sama mie sedap Korea spasi chicken ini. Nah kayaknya itu 3 doang deh yang brand yang sering banget gua promosikan walaupun gua nggak dibayar ya. Yaudah guys, gua harus segera minum obat supaya flu gua ini segera sembuh guys, dan bisa bikin video daily vlog ojol. Gua udah kangen banget sih guys mengaspal di aspal kota Surabaya ini. Kemarin itu gua on beat guys, cuma dapatnya cuma 1-2 gitu doang, itu pun masih jarang karena hujan. Tara hujan, kalau malam gua nggak keluar guys. Jadi ya bikin konten cuma di rumah ini aja, makan gitu doang. Atau
atau gua capek bikin konten makan gitu ya gua nikmati aja hidup gua guys, makan di rumah, keluar kadang-kadang kalau diajak orang tua atau adik gitu, itu doang katanya spesial gitu depan gue deh. Waktu pun gua mau bikin vlog mager guys. Magernya apa? Magernya karena masyarakat di sini itu masih apa ya, nggak terima lah guys dengan orang yang bawa kamera gini pakai tongsis itu ngomong sendiri tuh ada aja mulutnya dulunya. Contohnya kemarin gua lupa di revo kecil ke bapak, gua menunjukkan jalan doang ini guys, nunjukin jalan doang sampai ngobrol ke kalian, nunjukin kalau bahwa daerah ini macet guys jam segini, ada Sabtu itu macet jam segini. Tiba-tiba ada mbak dua orang lewat guys, seret, mungkin dia ini aja bisik-bisik sama temennya atau gimana gua nggak tahu. Coba gua denger gini guys, doan ngomong gendeng ngomong di bintang kamera, itu bahasa Jawanya guys. Tapi kalau bahasa Indonesianya aku artikan liatan orang ini loh kayak orang gila ngomong sendiri sama megang HP atau apa kamera gitu guys, rasanya ngomong sendiri kamera gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Itu mbak dua orang guys, cuma papasan doang gitu. Gua nggak ngesut ke mereka, gua ngesutnya ke jalan, gua nunjuk gini, orangnya di depan gua gini. Setelah ngeliatin gua, dia bilang ke temennya sama temennya gini, Luan, ada orang gendeng loh, kamu dewe nang HP ambil kamera. Contohnya kayak gitu guys. Ya dia tuh dia niatan ada orang gila tuh ngomong sendiri ke HP sama kamera gitu guys. Tapi gua tuh masih apa ya, kadang gua emosi, kadang gua gak emosi. Untungnya kemarin itu gua gak emosi guys. Gua emosi wah gua pagi-pagi pasti guys. Tapi kemarin itu untung aja lah, soalnya bisa nahan emosi, jadi nggak sampai counter balik lah. Jadi kayak gitu guys. Jadi vlog di Surabaya itu agak susah. Sebenarnya bisa aja, cuma harus ngedubbingnya tuh guys. Nah gua tuh ngedubbingin nggak suka guys. Gua tuh suka konten yang ketika nge-vlog gini jalan yang sambil ngobrol kan gitu kan. Itu ada aja guys orang-orang julid gitu. Pernah juga buat konten TikTok gitu ya, buat bikin live TikTok lah, gua ngobrol sama viewers gua yang ada di TikTok. Itu teman-teman gua pada ceramah guys. Itulah susahnya guys. Ya emang sih orang bawa kamera ini emang nggak umum lah, dan banyak orang menganggapkan bahwa orang bawa kamera dan ngobrol seperti ini nih orang yang aneh lah, kayak gitu guys. Kalau guys itu setiap kali gua bikin vlog ya guys, nggak hanya di Surabaya kok guys, dimana-mana pun ketika gua bikin vlog itu ada aja guys yang mulutnya julid itu. Kalau orang sini bilangnya celometan guys, rasanya plak itu guys. Mungkin ya mereka itu enggak secara langsung menghina guys, cuma kayak so asik aja gitu. Nah tapi so asiknya orang sini tuh nggak asik guys kalau buat gua. Sebenarnya untuk tongkrongan itu normal banget lah, julid kayak gitu tuh normal. Tapi kalau orang yang nggak kenal ngejulit itu buat gua aneh. Walaupun gua sendiri pun kadang-kadang kalau ada selebgram atau konten kreator yang lewat di depan gua itu dalam hati gua, wih konten kreator
YouTube ya, YouTube kan gimana, YouTube kan gitu, gitu guys, masih ada gitu-gituan, sama kok guys. Cuma mereka semua tuh kalau julid itu diucapkan, kalau gua tuh julidnya di dalam hati aja. Julidnya tapi bukan julid yang ngerosting kayak tadi ya guys, tapi julidnya tuh kok, wih konten kreator, wih kaya nih orang kameranya nih. Berapa ya penghasilannya? Julidnya kayak julid iri gitu guys, tahu gak kalian? Apanya kayak gitu mereka? Kayak gitu, bukan julid yang menghina, tapi julid yang gua tadi lihat konten kreator yang pernah gua temuin itu julidnya julid sama popularitasnya dan mindset mereka guys. Karena gua tuh pernah ada saat gua makanan guys, ketika gua jadi ojol ya, itu ngomong guys, ngomong sama temannya, sama lingkungannya tuh ya, itu bahwa membangun brandingan itu nggak mudah, terus berbeda banget ketika gua lihat kontennya tuh, dia tuh happy banget rasanya, tapi ketika gua dengar ngobrolan sama teman-temannya tuh dalam banget guys, serius banget. Nah kayak gitu lah guys, gua pernah ketemu sama hobi makan, itu pernah ketemu, cuma ketika gua nggak pernah, belum bikin kontennya, udah lama banget lah. Terus kok bunyi juga gua pernah ketemu, tapi bukan yang gua nyapa guys, gua itu hanya tahu, ya udah sudah tahu aja. Gua belum pernah sih guys, seumur hidup gua ketemu artis atau selebgram siapapun minta foto, gua nggak pernah, karena gua terlalu malu guys untuk melakukan itu. Gua juga pernah ketemu guys di Surabaya Barat itu, ketemu penerbangan Mobile Legends. Kalau kalian pada tahu Marshall guys, Marshall yang botak dulu, nah itu gua pernah ketemu guys, bener-bener rasanya di depan gua nih guys, sama-sama antri makanan di daerah Surabaya Barat. Itu gua, waduh ini kan YouTuber atau bukan YouTuber sih, streamer yang sering banget gua lihat guys. Jadi tiap malam itu dia kan malam terus tuh live-nya. Gua tuh ketika sahabat gua lihat tuh, gua selalu nonton dia terus guys. Udah mau dulu sempat di Nemo gitu. Ya gua tahu guys, ini orang kesukaan gua banget. Gua tahu ini orang siapa, dan gua sangat merasa dekat sama orang ini, karena tiap malam nonton gua ya orang ini. Tapi ketika merasa itu di depan gua, ya gua pengen guys ada nyapa gitu, minta foto. Tapi ketika gua pikir lagi, oh iya ini kan artis besar, YouTuber besar, sedangkan gua kan pakai ojol ya guys, pakai ojol. Kalau foto kalau foto nanti dia, kalau nggak ada brand, kalau ada brand gimana, apa nggak kena dia, kasihan kan. Gua sampai mikirnya dalam situ guys, padahal gua ini demen banget sama yang namanya Marsha Ozawa ini, saya pernah belajar itu gua demen banget guys. Kalau kontennya dia atau streamingnya dia tuh gua selalu ngakak banget, dan terhibur banget guys. Tapi ketika gua ketemu dia, mukanya beda guys, mukanya bukan biasa yang gua lihat, mukanya muka serius kayak gitu guys. Terus dia lagi juga posisinya tuh lagi telepon, jadi gua nggak berani ganggu sama sekali guys. Padahal di depan gua pas ini guys, dan ini Marsha ya, ini Marsha ya, gua nya di belakangnya pas ini. Ketika gua antri di resto guys, atau gua suka banget, gua happy banget lihat ketika dia live ataupun bikin konten.
tapi gua nggak ada keberanian guys untuk sekedar menyapa aja gua nggak berani guys. Padahal itu kesempatan langka guys. Coba kalau gua manfaatin, gua sapa dia, gua minta foto, pasti Instagram gua sekarang rame guys, gua yakin guys. Tapi ya gitu, mata gua akhirnya nggak bisa lepas guys. Ketika dia gerak ke sana, gua ikutin mata. Tapi gua bukan ikutin batanya, gua mata gua ikutin. Misalnya ya selesai bayar itu ya, terus duduk gitu, gua liatin terus ya. Kok ini orang nggak berhenti telepon gitu. Mungkin kalau pada saat itu berhenti telepon, gua bakal nyapa dan minta foto sih guys. Bakalan banget, bakalan. Gua serius. Karena gua emang sesuka itu guys sama manusia Jawa. Nah, karena gua sadar dirinya, gua pakai pakaian ojol. Terus ketika gua sapa nanti pasti gua minta foto. Gua takut dia ada brand. Nanti kalau foto bareng brand ojol gua, dia yang ngena gitu. Gua takut gitu. Terus satu yang awal gua pikir itu guys. Terus yang kedua dia lagi posisinya lagi telepon. Jadi gua nggak berani untuk sapa dia. Mungkin kalau teleponnya dimatikan itu gua langsung foto sih guys, berfoto guys. Karena bener-bener itu momen langka banget guys. Gua nggak pernah sesuka itu sama konten kreator kecuali Marsha ini guys. Sebenarnya ada julid-julidnya nih guys kemarin itu guys, ketika gua ketemu Marsha, tapi udah lama ya guys, jadinya mungkin setahun yang lalu lah. Ini gua cita kepalanya saking gregetnya gua, tapi gua nggak berani guys, karena dia tuh ketika live streaming dan apa ya, bikin konten itu kocak banget guys, kocak, menghibur banget, menghibur virus banget. Dan mungkin inilah guys bedanya julidnya gua sama mereka-mereka yang sering banget ketika gua konten julid menghujat lah. Aduh bener guys, gua nyesel banget guys pada saat itu. Coba aja gua posisinya nggak lagi ngocol atau enggak dianya sudah nggak teleponan, pasti gua sapa dan gua minta foto sih, pasti bang. Karena pas banget guys, dua-duanya ada guys. Satunya Marsha Ozawa, satunya Cai guys. Nah dulu itu di Nemo itu Marsha dan Cai ini cukup parah Cai kalau live streaming. Tapi gua nggak berani guys, dua orang guys di depan mata gua. Cuma gua kalau sama yang perempuannya nggak terlalu suka karena cewek lah guys, dan apa ya, tidak kocak lah. Kalau yang Marsha Ozawa itu kocak banget guys, kocak. Kan cari aja lah, mungkin sekarang sudah ganti kan di YouTube channelnya. Kalau dulu Marsha Ozawa, kalau sekarang nggak tahu kenapa kok nggak pernah muncul di beranda YouTube guys. Jadi Marsha Ozawa ini kayak temennya Eko M1 itu guys, temennya Donkey Urino, temennya Iwan, temennya Kustian, kayak gitu guys. Circle M1 musiknya Mobile Legends dulu guys, gila guys. Bapak pada saat itu masih zaman kuliah sih guys, gua nonton Marsha itu gila menghibur banget guys Marsha itu. Kenapa pada saat ketemu itu gua nggak berani gitu? Nggak beraninya bukan nggak berani karena malu guys, karena takut pakai gaji Gojek ini mengganggu brand itu guys. Aneh guys, pencet gue ini aneh, bukan takut mengganggu personalitinya aja, tapi mengganggu personal brandingnya. Gua takut dia gantiin brand apa gitu. Aneh banget guys, mindset gue ini aneh. Terus ketika telepon gitu kan, kalau telepon kan kalau diganggu kan nggak sopan guys, itu maksudnya oke lah. Tapi kalau awal mula nggak beraninya gue nyapa itu karena pakai Gojek, itu aneh banget guys. Padahal kan bisa ya pakai Gojek ini dilepas gitu.
Gua nyesel bang guys, memang di mata, depan mata gua guys. Gila. Gua juga soalnya ngefans sama masa tuh, gua ngefans sama itu guys, Ari Lasso. Nah ketika ada Lasso di suatu bawah Surabaya, yang minta foto kan banyak. Ya gua nggak berani guys, itu minta foto. Kayak mereka-mereka yang ngejar-ngejar itu, gua bukan tipe fans yang kayak gitu guys. Gua itu cuma tipe fans yang hanya, oh ada artis ini bagus, oh ada ini orang keren ya gitu. Jadi gua tuh nggak ada keberanian untuk menyapa guys pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin beda guys, kalau pada saat itu gua kan masih apa ya, masih introvert parah lah. Gua aja loh guys, mungkin kalian kalau telusuri YouTube yang ada itu, gua jarang banget guys memberikan komentar kepada postingan orang atau postingan YouTuber. Gua tuh jarang guys, jarang banget guys, karena bahkan nggak pernah, mungkin pernah beberapa akhir ini lah, itu pun hanya emot ketawa. Kalau itu emot apa itu, kayak apa ya, gua itu tahu semua konten kreator, cuma gua itu nggak mau mereka itu notice gua gitu. Nah aneh kan, padahal gua tuh tahu kelihatan muslim, coklit Padete, terus Arab, dari Kobusa, dari Semarku, tapi gua hanya penonton aja guys. Dan itu pun nggak ngefans malah, hanya penonton aja, penonton. Terus titik kumpul PWK dulu ada praserku itu, gua tuh sering banget nontonin mereka guys, tapi gua satu kali pun nggak pernah komen guys. Komen maksudnya dalam artian menanggapi lah, menanggapi itu gua nggak pernah guys. Mungkin kalau sering itu cuma like aja, nge-like postingan orang gitu itu doang. Kalau untuk komen gua sangat amat jarang guys, atau bahkan nggak pernah lah menanggapi atau ikut apa ya, ikut meramaikan kolom komentar yang dengan kata-kata yang kurang pas. Itu gua pernah guys, bukan hanya di YouTube sih guys, di IG maupun TikTok juga gua sangat selektif guys untuk like postingan orang. Contoh di TikTok, gua tuh like postingan orang tuh hanya kayak postingannya tuh bagus banget, sama-sama, terus unik, pokoknya intinya video yang bakal gua tak tonton lagi gitu guys, gua like gitu aja. Kalau di IG ya karena postingan teman aja, kalau postingan orang jarang lah gua like, apalagi komen nggak pernah, karena gua nggak apa ya guys, nggak terlalu suka di notice sebagai penonton guys oleh kreator atau impostor Among Us, orang yang ngepost lah, bukan impostor kan game Among Us ya. Pokoknya gue tuh jarang banget suka di notice oleh orang-orang yang sering gue tonton atau bahkan gue fans. Gue pernah guys begitu konten, pada saat itu bukan konten sih, Ari Lasso itu lagi manggung di Surabaya. Nah di Surabaya ini ya kan musim banget tuh, tahun-tahun 2017 itu artis-artis itu nge-repost postingan story ketika dia manggung. Wah story guys, des
2 kali gua story ketika gua nonton konser Ari Lasso, gua tag Ari Lasso gitu. Untung kata-kata gua nggak aneh guys, cuma gua tag Ari Lasso gitu dong. Semua Instagram story gua ditonton dong sama Ari Lasso. Wah, gua happy banget guys, bener happy banget, bener happy. Terus ada muka gua di Instagramnya Ari Lasso guys ketika dia manggung di Surabaya. Gua dengan akhirnya gua dinotis sama Ari Lasso, padahal Ari Lasso-nya nggak tahu gua yang mana gitu guys. Cuma gua tuh aja suka gitu aja guys, udah. Baru nonton Ari Lasso, Instagram story gua ditonton terus di repost, terus ada dia bikin video semacam ada kan sering guys, kayak konser di mana bikin video story atau enggak video postingan untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Di Instagram Ari Lasso itu ada guys, muka gua guys ketika dia manggung di Surabaya. Gua happy banget, bener happy banget, happy guys. Padahal gua nggak pernah guys komen atau nge-like Instagramnya Ari Lasso, tapi gua dapat notice itu gua happy banget guys. Udah itu gua tamat gitu guys rasanya. Udah impian gua cuma 2 itu aja sih, Ari Lasso sama Masya Ozawa. Dua orang ini guys yang paling gua suka. Selain itu ya gua suka aja, yang gua suka banget itu Ari Lasso dan Masya Ozawa. Kalau yang lainnya tuh nggak suka banget, maksudnya gini, bukan gak suka, sukanya biasa aja gitu ya. Jadi komposer itu gua hampir tiap hari guys nonton podcast dari komposer, tapi gua nggak terlalu suka sama personal brandingnya gitu ya. Gua cuma hanya suka di kontennya gitu aja guys. Oke lah, karena videonya ini sudah terlalu panjang dan gua sudah ngomong panjang kali lebar, maka gua akhiri dulu konten gua kali ini. Buat lo semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun bercerita tentang diri kalian. Sangat amat gua persilakan. Yang di dalam balik juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semua, bye bye guys, peace out.